Dalam sejarah perjuangan bangsa, satu nama berdiri tegak sebagai simbol pengabdian tanpa pamrih. Jenderal Sudirman, meski dalam kondisi sakit parah, beliau tetap memimpin perang gerilya demi kemerdekaan rakyat. Pengorbanannya menjadikan bukti nyata nilai orientasi pelayanan, mendahulukan kepentingan bangsa di atas segalanya. Sosoknya mengajarkan kita bahwa melayani bukan sekedar tugas, tetapi panggilan jiwa. Dedikasi yang tinggi untuk negara, bangsa, melayani rakyat, rela berkorban dan pantang menyerah dalam berinovasi dalam berstrategi melawan penjajah merupakan salah satu bentuk core value berorientasi pelayanan yang ditunjukkan oleh seorang Jenderal Sudirman dan patut diteladani oleh ASN di masa kini. Dalam sejarah bangsa, Jenderal Sudirman bukan hanya dikenal karena keberaniannya, tapi juga dikenal karena tanggung jawabnya yang luar biasa terhadap tugas dan rakyatnya. Di tengah sakit yang menggerogoti, ia tetap memimpin perang gerilya, karena baginya amanah adalah kehormatan. Jenderal Sudirman bukan hanya sekedar ahli strategi. Ia tahu bagaimana membaca kondisi rakyat. Ia tahu bagaimana menjaga moral pasukan. Ia tahu kapan harus berperang, kapan harus bertahan. Ia tidak pernah berhenti belajar setelah menjadi pemimpin. Ia adalah sosok sejati teladan dari kompetensi. Karena kompetensi adalah kunci untuk membangun Indonesia maju. Nilai harmonis dalam diri Jenderal Sudirman tercermin dari berbagai aspek kepribadian dan perjuangannya. Beliau merupakan seorang pemimpin yang dapat merangkul, berhubungan baik dengan berbagai kalangan mulai dari prajurit, masyarakat maupun pemimpin lainnya. Keselarasan antara perkataan, perbuatan maupun integritasnya dalam menjalankan tugas merupakan salah satu contoh harmonisasi dalam diri seorang pemimpin. Jenderal Sudirman merupakan sosok yang tidak tergoda kekuasaan. Beliau tetap berada di garis perjuangan, bahkan ketika ada perbedaan pendapat politik, Jenderal Sudirman lebih memilih membela kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Beliau juga merupakan sosok yang menjaga kesatuan dan kedaulatan. Dia selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Dalam lembar perjuangan sejarah bangsa, terpatri satu nama besar, Jenderal Besar Sudirman. Loyalitasnya tak tergoyahkan, kecintaan pada tanah air mengalir dalam setiap langkahnya. Kepentingan bangsa selalu yang utama. Meski tubuhnya melemah karena sakit, ia tetap memimpin perang gerilya dari hutan ke hutan, bergerak dalam diam demi kemerdekaan yang tak boleh padam. Jenderal Sudirman adalah pemimpin yang memiliki sifat adaptif. Hal ini terlihat dalam agresi militer kedua, di mana beliau merubah strategi dari perang konvensional menjadi perang gerilya dikarenakan kondisi pasukan Indonesia yang sangat sedikit dan keterbatasan logistik. Jenderal Sudirman dapat bersikap fleksibel dalam taktik dan strategi, akan tetapi tetap memegang teguh dalam prinsip perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman tak pernah memilih jalannya sendiri. Ia bergerak bersama rakyat, menyatukan semangat, menyusun strategi dan menang karena kebersamaan. Hari ini kita ASN adalah pejuang zaman baru. Bergerak bersama, saling dukung, saling kuatkan, karena ASN kolaboratif adalah kunci Indonesia maju. Jenderal Sudirman memiliki sikap kolaboratif yang sangat baik. Dilihat dari sikap Jenderal Sudirman berkolaborasi dengan rakyat untuk melawan penjajah demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sikap kolaboratif Jenderal Sudirman dapat kita contoh dari kita aktualisasikan sebagai JASN untuk kemajuan dan kelancaran pelayanan pada masyarakat. Teladan Jenderal Sudirman, ASN berakhlak menjadi pedoman.